Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan hukum dalam perdagangan elektronik di Indonesia maupun di dunia dengan judul e-commerce hukum dan perkembangannya. Sebagai salah satu jawaban dari soal ulangan tengah semester hukum perdagangan elektronik yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Maslihati Nurhidayati SH.MH Universitas Al-Azhar Indonesia yang dibuat oleh saya sendiri, Sisil Yatipa. Yang pertama, saya akan membahas tentang hukum e-commerce di Indonesia. Hukum e-commerce di Indonesia yang pertama terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, Undang-Undang Dokumen Perusahaan, telah memulai menjangkau ke arah pembuktian data elektronik. Yang kedua, terdapat dalam pasal 1233 KUHP Perdata dengan isinya yang sebagai berikut. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang, yang berarti dengan pasal ini perjanjian dalam bentuk apapun diperbolehkan dalam hukum perdata di Indonesia. Yang ketiga, terdapat dalam hukum perjanjian Indonesia yang menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian tersebut. Dengan demikian, para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum di antara mereka. Selanjutnya saya akan membahas hukum e-commerce yang berada di internasional. Yang pertama terdapat dalam UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. Peraturan ini dibuat oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Dalam peraturan ini dapat digunakan oleh bangsa-bangsa di dunia, baik yang mengatur sistem kontinental atau sistem hukum Anglo-Saxon. Yang kedua terdapat dalam Singapore Electronic Transaction Act atau ETA. Dalam hal ini terdapat 5 yang perlu digarisbawahi, yaitu yang pertama terdapat tidak adanya perbedaan antara data elektronik dengan data dokumen tertulis. Yang kedua, suatu data elektronik dapat menggantikan suatu dokumen tertulis. Penjual atau pembeli maupun pihak-pihak bisnis dapat melakukan kontrak secara elektronik. Yang ketiga, penjual atau pembeli maupun pihak-pihak bisnis dapat melakukan kontrak secara elektronik. Yang keempat, suatu data elektronik dapat menjadi alat bukti di pengadilan. Yang kelima, jika data elektronik telah diterima oleh para pihak-pihak yang berkesepakatan, maka mereka harus bertindak sebagaimana kesepakatan yang terdapat pada data tersebut. Yang ketiga, terdapat dalam EU Direct on Electronic Commerce. Peraturan ini menjadi undang-undang pada tanggal 8 Juni tahun 2000. Isinya, setiap negara-negara anggota akan memastikan bahwa sistem hukum negara yang bersangkutan memperoleh kontrak yang dibuat dengan menggunakan sarana elektronik. Selanjutnya, ada top marketplace di Indonesia dalam data kuartal 2020 yang menjadi peringkat pertama diduduki oleh Shopee yang memiliki 93,4 juta pengguna aktif di Indonesia. Yang kedua, terdapat Tokopedia dengan jumlah 86,1 juta pengguna aktif di Indonesia. Yang ketiga ada Lazada dengan 22 juta pengguna aktif yang berada di Indonesia. Selanjutnya ada e-commerce infographics top marketplace in the world. Yang pertama diduduki oleh Taobao yang menduduki posisi teratas di dunia dengan jumlah pendapatan mencapai 490,3 miliar dolar. Yang kedua diduduki oleh Tmall yang menduduki posisi kedua teratas di dunia dengan jumlah pendapatan mencapai 463,5 miliar dolar. Yang ketiga ada Amazon, tiga teratas di dunia dengan jumlah pendapatan mencapai 387,2 miliar dolar. Yang keempat ada eBay
yang menduduki posisi keempat teratas di dunia dengan jumlah pendapatan mencapai 75,6 miliar dolar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.